Ya, halo, saya Agung Kurniawan, saya pemilik dari KNK Coffee Resort. KNK sendiri berdiri tahun 2008, itu rintisannya ya. Tapi kalau saya sendiri di kopi sudah tahun 2003, awal mulanya kami dari coffee shop, sampai hari ini pun coffee shop kita masih ada. Cuman brandnya saja kita berubah-ubah, berbeda-beda. Untuk yang KNK ini, kita sekarang ada coffee shop yang di tempat ini, terus di belakang ada roastery, tempat untuk sangrai kopi. Terus KNK-nya sendiri adalah formatnya bentuk toko yang ini khusus menjual bahan-bahan untuk kebutuhan kopi. Kebutuhan coffee shop lah lebih tepatnya. Coffee shop atau restoran. Itu kita spesifik menjual bahan-bahan tersebut. Jadi sampai hari ini kita ada 3 hal utama itu yang mendukung kita untuk tetap bertahan di kopi. Kondisi ini memang sangat luar biasa karena kita akan masuk ke area krisis ya, istilahnya. Kalau dulu ada krisis ekonomi itu yang sebelum-sebelumnya lebih menghantam ke yang industri. Kalau sekarang karena ada social distancing itu, terus pembatasan-pembatasan itu, jadi semuanya kena. Jadi ya yang terbaik dalam kondisi sekarang ya jaga kesehatan, itu yang utama. Terus yang berikutnya adalah harus mulai terbiasa dengan kondisi ini. Artinya kita juga masih belum tahu ini akan selesai kapan, tapi yang pasti akan selesai atau akan berkurang atau kembali normal itu pasti, atau bahkan mungkin nanti akan lebih baik lagi kondisinya. Karena dalam kondisi sekarang ini hampir semua tempat, bahkan seluruh dunia itu kondisinya ngeriset dari awal semua. Jadi kalau kita sebagai pebisnis yang UKM itu ya semuanya kena kok. Jadi ya wis gitu loh. Jadi terima aja itu dulu, terima dulu, sembari kita menjadi tenang, sembari kita nanti bisa berpikir mana peluang-peluang yang akan muncul. Untuk kondisi market saat ini ya, khususnya yang roastery, karena kami base utamanya ada di roastery, itu kondisi marketnya memang, karena kalau di kami market terbesarnya adalah coffee shop. Dengan kondisi adanya pandemi ini memang sangat luar biasa dropnya, turunnya, terjun bebas, bisa dibilang seperti itu. Karena banyak coffee shop yang harus terbatas secara waktu, bahkan di awal-awal kemarin sempat tutup dengan kondisi yang masih belum tahu kapan mereka harus buka. Apalagi sekarang ditambah dengan puasa yang itu juga turut membuat turun daya belinya. Jadi itu memang kondisinya sangat luar biasa. Jadi kalau di kami salah satu strateginya adalah ya, strategi terbaik itu ya tetap menyerang. Kalau dalam sepak bola itu strategi terbaik ya harus tetap menyerang. Jadi ya kami berbagai cara kita lakukan, khususnya untuk kopi itu, bahwa kita harus memperkuat channel-channel pembelian kita yang terbaru. Jadi kita aktifkan juga reseller-resellernya, terus produk juga variasinya kita perlebar lagi. Walaupun sellingnya turun, tapi paling tidak ada varian-varian baru lagi yang kita coba, di mana itu juga sebagai tes market kita. Dalam kondisi yang seperti ini, market masih bisa merespon dengan baik atau tidak gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Terus ada beberapa barang, karena kami di sini jualannya tidak hanya kopi, ada beberapa barang itu yang dalam kondisi sekarang ini malah justru ada beberapa yang trennya naik. Jadi ya kami realistis, di kopi sedikit kita perpelan, kami fokus ngegas bahasanya yang di beberapa produk tersebut. Ada yang sekarang trennya ada boba-bobanan segala macam, terus itu yang paling mudah diterima daripada kopi di marketnya. Terus ada, kalau yang produk utama kita selain kopi itu ada gula, kita ada gula aren, gula semut, itu memang benar-benar di market sekarang lagi bagus, cukup bagus, dan itu
kita gas, benar-benar kita gas gitu. Jadi itu bagian dari strategi kita untuk tetap bertahannya ada di situ, karena memang industri kopi ini kan lagi tumbuh sangat luar biasa ya. Industri kopi ini tumbuh luar biasa, bahkan sekarang muncul yang kemitraan, franchise dan lain sebagainya. Itu juga beberapa data di tahun kemarin itu sellingnya juga fantastis sekali, artinya bahwa trennya memang lagi sangat bagus. Jadi ini hanya sekedar, kalau menurut saya ini hanya sekedar penurunan sesaat saja. Jadi jangan sampai di saat penurunan sesaat ini kita KO gitu. Kita setelah itu malah nggak bisa ngapa-ngapain karena faktor salah strategi, salah memanage sehingga modal mungkin habis. Terus lebih ke ngelokro atau apa yang sifatnya merasa kalah dengan kondisi gitu. Jadi identifikasi itu dengan baik sehingga ketika nanti market membaik, kita bisa comeback dengan kondisi yang mungkin lebih strong karena sudah mencoba beberapa hal gitu. Ada beberapa coffee shop klien-klien kita yang dari daerah itu ada yang ngomong nggak ngaruh mas, karena mereka berada di wilayah yang agak pinggir atau di wilayah pedesaan, dan wilayah tersebut wilayah yang mungkin masih hijau ya, istilahnya masih steril dari COVID ini sendiri. Jadi mereka ya masih punya kebiasaan seperti biasanya, ada penurunan cuman nggak terlalu signifikan gitu. Jadi ada pula yang teman-teman yang posisi sekarang ada di benar-benar di tengah kota yang terkena penutupan jalan yang 24 jam itu ya sudah selesai mereka. Artinya mending ditutup lebih cepat dan beralihlah ke sesuatu yang memang benar-benar ya bisa untuk bertahan gitu. Bisa untuk bertahan. Ada beberapa teman yang beralihnya mulai menjual botolan. Jadi kopi yang biasanya mereka jual dengan kondisi dine-in itu di tempat, mereka jual dalam format botol yang mereka kemas sedemikian rupa, jadi benar-benar menarik. Terus mulai bikin yang sasetan, mulai bikin kopi-kopi bubuk yang sebelumnya mungkin kopi bubuk itu dianggap, kalau di dunia coffee shop itu masih dianggap agak tabu ya, karena kesannya bersaing dengan kopi-kopi level bawah gitu. Jadi ya akhirnya mereka lakukan juga, yaitu bagian dari salah satu strategi bertahan sembari mereka tetap secara branding masih tetap diingat oleh market, secara pasar juga tidak ditinggalkan customer-customer lamanya, ya satu-satunya memang seperti itu gitu. Jadi ada beberapa yang malah sekarang berubah jadi cateringan. Jadi karena dia sudah punya dapur ini oke, ya dia jualannya cateringan, terus jualan frozen food yang mereka kemas sendiri. Itu jadi strategi buat mereka untuk tetap bertahan gitu. Buat teman-teman yang berada di hulu ya, khususnya ada di pertaniannya, di kopinya, dengan kondisi ini saya pikir kalau di tempat-tempat mereka, karena itu di daerah yang jauh dari kota dan segala macam, kemungkinan sih saya nggak tahu terdampaknya akan sampai seberapa jauh, tapi paling tidak ketika itu terjadi atau merespon perubahan market yang sekarang, bahwa sebenarnya nantinya ya pemenang terbaiknya itu ada yang ada di wilayah hulu, karena mereka dekat dengan produksi, mereka berada di wilayah produksi yang pada endingnya bisa menjual barang dengan harga yang kompetitif. Jadi kalau teman-teman yang di daerah itu khususnya yang anak-anak muda ya, sering melek semacam internetnya, terus melek dengan sosial media dan segala macam, ya gunakanlah itu sebaik-baiknya untuk jualan, karena sekarang tools jualan terbaik ya ada di situ. Jadi bahwa kebutuhan marketnya itu seperti apa, karena nanti harus disesuaikan. Artinya mau mensuplai semacam kami roastery itu speknya yang seperti apa, harga rataan yang bisa mereka terima itu ada di harga berapa, itu wajib diketahui, karena kalau tidak
nanti juga bingung juga mau menjualnya kemana. Kalaupun mau dijual secara langsung yang sifatnya di roasting sendiri, dijual sendiri, dilihat juga bahwa marketnya juga seperti apa. Apakah marketnya adalah market yang biasa-biasa aja, tidak gampang komplain dengan kualitas dan standarisasi kopinya itu sendiri, atau memang mau mengambil market yang bagus, yang artinya mereka repeatnya bagus, juga menginginkan kualitas yang bagus. Itu juga harus dilihat, karena antara market, semisal di kita saja ya, di kita antara market coffee shop dengan market perorangan itu sangat berbeda kalau di tempat kita. Jadi di coffee shop itu marketnya pendekatannya adalah pendekatan pricing. Jadi asal pricingnya mereka oke, yang mereka akan ambil. Untuk roastery kita format menerima green bean dari teman-teman petani. Biasanya kita sampel dulu ya, sampel datang dari mereka, itu cocok dengan standar kita atau tidak. Terus biasanya kita tes cup ya, kita roasting dulu, kita tes cup. Kalau itu memang oke, cocok, pricing cocok, ya sudah biasanya kita order. Tapi nanti kalau barang sampai di sini, biasanya kita standarisasinya ya kita sesuaikan lagi dengan spek awal yang kita inginkan seperti apa, atau spek dealnya kita dengan mereka itu seperti apa. Itu kita cek lagi. Terus yang paling penting buat kami adalah, karena kita formatnya sudah kejar-kejaran ya, jadi kalau ngerosting itu sudah tidak ada waktu untuk mensortir ulang, terus kadar air juga harus sesuai gitu. Jadi yang paling utama kalau di kita, barang yang sudah tersortir, yang berikutnya adalah kadar air. Kadar air ini sangat menentukan sekali di tempat kami. Jadi ya mungkin di tempat roasting yang lainnya juga ya, jadi sama. Jadi kadar air ini sebagai penentu, karena kalau kadar airnya itu jauh dari standar kita ada di 12%, kita ada alat untuk mengukurnya. Jadi kalau jauh di atas itu, buat kami itu cukup beresiko. Pertama, beresiko terhadap rasa nantinya, yang kedua resiko terhadap penyimpanan. Jadi itu bisa karena kelembapan tinggi ya di daerah-daerah tropis ini, jadi terus sering muncul kutu, berjamur dan lain sebagainya, itu sangat-sangat berbahaya. Jadi itu standar utama kami, supaya teman-teman tahu juga bahwa ketika mau mensuplai tempat-tempat kayak kita, standar-standar itu benar-benar harus diperhatikan. Karena di tempat kami, ya roastery manapun itu, biasanya kalau sudah mereka kejar-kejaran dengan buyernya, dengan customernya, mereka kecenderungannya akan cari yang praktis. Jadi mereka akan memilih supplier-supplier yang memang ready memasok dengan spek mereka. Jadi taunya ya barang datang itu beres, siap masuk mesin. Itu yang harus diperhatikan. Jadi biar nanti teman-teman juga bisa men-set itu ketika mau mensuplai yang jenis-jenis tempat seperti kami, itu benar-benar diperhatikan. Tapi kalau di teman-teman yang home brewer itu benar-benar ya mereka butuh gimmick-gimmick yang sifatnya emosional juga, bahwa ini limited, ini kualitasnya seperti ini, seperti itu harus bisa dijelaskan dengan baik. Itu baru kita bisa mendapatkan market untuk teman-teman yang menyeduh di rumah, karena mereka kecenderungannya nanti pembeliannya akan acak juga, akan random juga. Mereka akan terus mencari experience baru. Mereka beli di tempat A, tempat B, terus begitu. Jadi sebenarnya di situ kesempatan kita atau kesempatan teman-teman yang ada di hulu itu juga bisa ikut menjual di situ, karena pasti akan kebagian lah. Mereka akan sesekali membeli di tempat kita, sesekali membeli di produsen-produsen hulu dan lain sebagainya. Itu yang secara jangka panjang, ketika produk bagus, kualitas bagus, pelayanan bagus, itu juga nantinya mereka juga bisa repeat. Kalau buat teman-teman, diidentifikasi aja kalau memang di tempatnya sana bentuknya coffee shop atau jualan kopi atau roastery-nya atau jualan green bean-nya, itu identifikasi aja marketnya larinya kemana, arah aliran duitnya itu kemana gitu. Jadi itu akan lebih mempermudah kita untuk mengidentifikasi
market itu bergeraknya kemana. Jadi ketika itu sudah bisa teridentifikasi, ya sudah, tidak usah terlalu ngotot untuk tetap di kopinya, atau tidak usah terlalu ngotot untuk yang di bisnis sekarang apa. Yang penting adalah ada cash flow, ada pemasukan, ada putaran. Jadi memang dalam kondisi sekarang ini strateginya ya memang strategi khusus. Kita memang nggak bisa istilahnya mengandalkan konsep yang ada atau apapun itu, ya konsepnya ya bertahan gitu. Karena dengan kondisi bertahan itu kita minimal untuk putaran berikutnya, atau ketika masa sulit ini sudah lewat, kita benar-benar sudah bisa lari lagi. Jadi dengan begitu kita jadi lebih rasional, tidak emosional, terus akan jauh lebih penting kita tetap menjadi diri sendiri lah, Jadi ini kita harus terbiasa bahwa dengan segala pembatasan pun kita juga harus terbiasa. Tinggal nanti akan muncul peluang-peluang baru lagi, itu pasti. Karena secara kebutuhan ini sudah jadi kebutuhan pokok ya kalau menurut saya. Ngopi, nongkrong, terus dan sekarang sudah banyak muncul orang bekerja butuh tempat-tempat nongkrong juga sebagai tempat kerja mereka. Jadi sudah sangat luar biasa. Tetap secara peluang masih sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kondisi ini membuat kita pukut lah secara bisnis. Jadi bertahan saja. Itu sudah sangat bagus. Syukur ketika menemukan peluang baru dan di situ bisa tumbuh, lah itu baru jempolan.